Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Hanli mendengar Wen Hua mengatakan, 2000 batu roh kelas atas, dia meringis dan tertawa getir di dalam hatinya. Harga awal sudah sangat tinggi. Pil Dao ini benar-benar sangat mahal. Setidaknya dengan kekayaannya saat ini, dia tidak perlu berharap untuk itu. Setelah Wen Hua mengumumkan dimulainya pelelangan, sebagian besar orang di aula menutup mulut dan menahan napas untuk menonton. Mereka semua ingin melihat siapa yang akan memenangkan Dao Pil ini. 2000 batu roh kelas atas. Setelah keheningan singkat, seseorang akhirnya memecah kesunyian. Itu berasal dari sebuah kotak di sudut tenggara lantai 3. Menilai dari suaranya, itu adalah seorang lelaki tua. Omong-omong, semua kekuatan utama di area Laut Blackwing telah berkumpul di sini hari ini. Ada banyak orang yang kaya dan tertarik dengan Dao Pil ini. Segera, orang lain mulai menawar. 2.200, 2.500. Dalam waktu kurang dari selusin napas, setelah 8 putaran penawaran, harga Dao Pil kelas 1 ini dengan mudah didorong ke lebih dari 3.000 batu roh. 4.000. Suara wanita yang sedikit kabur tiba-tiba terdengar, juga berasal dari salah satu kamar pribadi di lantai 3. Semua orang yang hadir tercengang, dan itu juga untuk sementara menekan semua suara lainnya. Hanli mengangkat alisnya. Dia memiliki kesan tentang suara ini. Tampaknya adalah kultivator yang menawar untuk Phoenix Blood Flame Jade Crystal. 4.200. Suara lain terdengar dari lantai 3. Begitu suara itu jatuh, suara wanita halus itu dengan tenang menawar harga tinggi yang luar biasa. 5.000. Suara lain berhenti sejenak dan tidak menawar harga yang lebih tinggi. Seluruh tempat mendidih. Mata hampir semua orang tertuju pada kotak itu, seolah ingin melihat seperti apa keberadaan orang ini. 5.000, pergi sekali. 5.000, 2 kali lipat. Jika ada yang tertarik, tolong cepat. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, saya khawatir Anda mungkin tidak akan mendapatkannya lagi dalam 1000 tahun. Terjual. Selamat, rekan Taois. Pil Dao akhirnya dimenangkan oleh kultivator misterius yang tidak dikenal. Ini juga berarti bahwa lelang 100 tahun wilayah Laut Blackwing akhirnya berakhir. Setelah Wen Hua berbasa-basi, dia segera mengumumkan akhir pelelangan. Hanli berbaur dengan kerumunan dan perlahan berjalan keluar dari aula. Orang-orang di sekitarnya masih ramai dengan diskusi tentang semua yang mereka lihat dan dengar di pelelangan, dan berbicara tanpa henti tentang segala macam hal yang belum pernah mereka dengar di masa lalu. Terutama Dao Pil kelas 1 yang legendaris di bagian akhir, bahkan sempat menjadi trending topik. Hanli mendengarkan keributan di sekitarnya dan kegembiraan di wajah semua orang. Di dalam hatinya, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang kelangkaan dan berharganya Pil Dao. Setelah kembali ke gua sementara, Hanli segera mengaktifkan semua segel dan memasuki ruang rahasia. Setelah duduk di ruang rahasia, dia membalik tangannya dan mengeluarkan 3 Heavy Water Lightning Bats. Dia mengambil satu untuk melihatnya dengan cermat. Ini sepertinya manik hitam biasa, dan itu hanya seukuran mata naga. Permukaannya selalu digulung dengan untaian kabut hitam yang tidak menyebar, namun tidak mengungkapkan sedikit pun aura khusus, menyebabkan orang lain tidak dapat melihat kedalamannya. Namun, Hanli percaya bahwa berdasarkan tingkat pengejaran terhadap item ini selama pelelangan, kekuatan yang terkandung dalam manik petir air berat kecil ini benar-benar di luar imajinasinya. Tentu saja, alasan dia tidak ragu untuk membayar harga yang begitu mahal untuk membeli barang ini tidak sepenuhnya karena ini. Itu sebagian besar karena dia ingin mengetahui bagaimana memanfaatkan air berat di dalamnya. Lagi pula, meskipun dia bisa menggunakan air berat sekarang, jika dia tidak mendapatkan metodenya, maka kekuatannya mungkin lebih rendah dari harta karun roh biasa. Hanli meletakkan manik-manik itu rata di telapak tangannya,
dan setelah dia menutup jari-jarinya, dia menggosok tanda di atasnya dan merasakan teksturnya. Setelah beberapa saat, dia perlahan mengendurkan telapak tangannya sementara ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dari segi material, manik petir air berat ini persis sama dengan manik petir air berat yang disempurnakan oleh inkarnasi Dewa Bumi. Selain itu, di mana jarinya menyentuhnya, dia dapat melihat beberapa jurang halus yang halus seperti rambut, dan terjalin membentuk banyak pola aneh. Bahkan dengan pengetahuannya yang luas, dia tidak bisa melihat petunjuk apapun. Setelah Han Li merenung sejenak, dia menutup matanya sedikit, dan seutas sutra kristal tiba-tiba menjulur dari antara alisnya ke dalam kabut hitam, dan kemudian ke dalam manik-manik. Bagian dalam manik itu tampak seperti dunianya sendiri. Awalnya terlihat gelap, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, ada bintik-bintik hitam dari cahaya bintang, untaian cahaya listrik berwarna hijau dan ungu yang terus berkedip. Pada saat yang sama, dia juga bisa merasakan kekuatan hukum yang melekat di dalamnya. Ketiga jenis kekuatan ini lembur bersama, tetapi sebenarnya sangat harmonis dan stabil. Itu seperti harimau ganas yang telah mengumpulkan semua kekuatannya. Begitu binatang itu dibuka, tiba-tiba akan meletus dan memulai pembantaian. Setelah sekitar setengah jam, Han Li akhirnya membuka matanya dengan bulu matanya sedikit bergetar. Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu dia menyingkirkan ketiga heavy water lightning bats. Dia tiba-tiba bangkit dan keluar dari rumah gua. Dia berubah menjadi cahaya pelangi dan terbang menjauh. Di wilayah laut tak berpenghuni puluhan ribu mil jauhnya dari Blackwing Island, angin bertiup kencang, dan gelombang keruh sangat dahsyat. Pita hijau melintas dan berhenti di langit, dan sosok Han Li muncul. Indera ilahinya tiba-tiba meluas, dan langsung menyelimuti wilayah laut dalam radius 10.000 mil. Dia dengan hati-hati menjelajahi. Setelah memastikan bahwa tidak ada kelainan di sekitarnya dan tidak ada kultivator lain, dia membalik telapak tangannya dan mengeluarkan manik petir air berat. Cahaya hijau di telapak tangannya menyala, dan seutas kekuatan spiritual surgawi disuntikkan ke dalam manik. Permukaan manik menyala dalam cahaya hijau, dan pola roh padat yang terukir di atasnya juga berkedip sedikit, lalu meredup. Han Li segera melemparkan telapak tangannya ke depan, dan manik hitam itu melesat keluar tanpa ada fluktuasi aura. Dalam sekejap, jaraknya ribuan meter. Boom! Mutiara petir air berat tiba-tiba meledak, dan matahari hitam terik yang sebesar gunung muncul dari udara tipis. Ratusan petir biru dan ungu yang panjangnya lebih dari 300 meter muncul di dalamnya, dan mengeluarkan gelombang suara berderak, seperti banyak cambuk petir yang dilambaikan oleh para dewa, dan dengan sembrono menyerang ke segala arah, dan mengungkapkan energi hukum yang mengerikan. Dimanapun petir menyambar, ada dengungan keras di kehampaan, dan itu berputar dan bergetar dengan gila-gilaan. Di mana matahari hitam mencapai, lubang besar yang dalam muncul di laut di bawah, dan ikan serta binatang air di dalamnya langsung berubah menjadi bubuk. Pada saat berikutnya, matahari hitam yang terik meledak sekali lagi, dan berubah menjadi banyak sinar hitam yang menyapu ke segala arah. Tubuh Han Li sudah ditutupi oleh lapisan Real G membrane. Matanya berkilat dengan cahaya biru, dan dia dengan hati-hati mengamati setiap detail setelah manik guntur meledak. Cahaya hitam menyebar di depannya. Muridnya tiba-tiba menyusut, dan dia ingin terbang kembali. Tapi sudah terlambat. Dia tidak terbang jauh sebelum ditangkap oleh cahaya hitam. Han Li menghela nafas lega. Untungnya, membran Real G sangat kuat. Kalau tidak, dia akan ditusuk oleh ribuan jarum hitam saat ini. Jarum hitam itu terkondensasi dari heavy water, dan daya tembusnya luar biasa. Bahkan tubuhnya, jika dia tidak memberikan perlindungan, dia mungkin tidak dapat menahannya. Laut di bawah bergulung dengan keras, dan sebuah lubang besar yang dalam dengan radius hampir 1000 meter tenggelam. Indera spiritual Han Li menyebar,
dan dia terkejut sekali lagi. Dengan ledakan manik guntur air berat sebagai pusatnya, segala sesuatu dalam radius lebih dari 10 mil ditusuk oleh jarum air berat itu, dan semua binatang laut terbunuh. Buntutnya memiliki kekuatan seperti itu, jika dia langsung terkena matahari hitam, bahkan dia akan terluka parah. Pada saat ini, Han Li akhirnya mengerti mengapa item ini akan menyebabkan begitu banyak orang bersaing secara gila-gilaan untuk mendapatkannya saat muncul di pelelangan. Setelah beberapa tarikan napas, badai yang disebabkan oleh ledakan tersebut berangsur-angsur menghilang. Setelah merasakan bahwa aura kekuatan hukum telah menghilang, sosok Han Li melintas, dan dia terbang kembali ke pusat ledakan manik guntur air berat. Manik guntur air berat senilai ratusan batu roh kelas atas habis begitu saja. Jika ada orang yang mengikuti pelelangan di sini, maka orang itu akan terkejut. Namun, saat ini, wajah Han Li sama sekali tidak menunjukkan rasa sakit. Dia mengangguk sedikit dan tetap diam. Setelah beberapa lama, dia sepertinya menyadari sesuatu dan bergumam. Ini sepertinya menggunakan kekuatan hukum untuk secara paksa menyegel kekuatan guntur dan kilat ke dalam air yang deras, dan kemudian menggunakan kekuatan spiritual abadi untuk melepaskannya, tapi sepertinya dia memikirkan sesuatu yang tidak masuk akal. Kata-katanya berhenti lagi, menilai dari proses dan hasil akhir pelepasan Heavy Water Thunder Bat. Jika itu hanya melepaskan guntur dan kilat yang tersimpan dan kekuatan hukum, sama sekali tidak mungkin memiliki kekuatan sebesar itu. Han Li menutup matanya, dan mengingat adegan itu di benaknya berulang kali. Tiba-tiba, dia mendapat inspirasi, dan dia mengerti beberapa poin kunci. Pada saat Heavy Water Thunder Bat dilepaskan, pembatasan roh yang terkandung di dalamnya diaktifkan, menyebabkan guntur dan kilat menyebarkan air yang berat, mengubahnya menjadi debu air yang berat yang mengandung jejak kekuatan hukum. Selama jatuh ke area ini, itu akan seperti benda asing yang merusak keseimbangan. Itu akan diserang oleh air deras, guntur dan kilat, dan kekuatan hukum pada saat yang bersamaan. Tidak hanya tubuh akan ditekan dan tidak dapat melarikan diri, tetapi juga akan menderita dampak terus-menerus yang tidak dapat dilawan oleh dewa sejati biasa. Meskipun dia tampaknya memahami prinsip umum, Han Li masih tidak bisa menahan senyum pahit. Sebelumnya, agar tidak terkontaminasi oleh kekuatan keyakinan, dia tidak menerima kekuatan hukum di tubuhnya. Sekarang dia ingin menggunakannya untuk menyempurnakan Heavy Water Thunder Bat ini, tetapi dia secara alami tidak dapat melakukannya. Namun, dia tidak sepenuhnya tanpa keuntungan. Melalui pengamatan ini, ia juga mendapat banyak wawasan baru tentang pemanfaatan air berat. Setelah beberapa saat merenung, Han Li terbang ke langit lagi. Setelah terbang ratusan mil, dia mendarat di sebuah pulau kecil dengan radius hanya beberapa mil. Setelah berdiri diam, dia membalik telapak tangannya, dan kantung air sejati yang berisi air berat muncul di tangannya. Selama 3 tahun terakhir, dia menggunakan sebotol kecil cairan spiritual untuk mematangkan bunga kelahiran jiwa, dan pada saat yang sama, dia memurnikan partikel kristal sesekali untuk membantu inkarnasi Dewa Bumi memadatkan air yang berat. Setelah Han Li merenung sejenak, dia mengguncang pergelangan tangannya, dan air seberat semangka keluar dari mulut kantong air yang sebenarnya. Itu dibungkus oleh kekuatan spiritual surgawi dan melayang di udara. Air hitam terus mengalir. Tampaknya tidak ada yang istimewa, tetapi beratnya sebanding dengan gunung setinggi ratusan meter. Dia menutup matanya dan memikirkan apa yang dia pikirkan sebelumnya, lalu dia membuka matanya lagi. Dia mengepalkan kelima jarinya dan mencengkeram udara. Petir perak melonjak keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi jaring listrik perak. Kemudian, dia mendorong tangannya ke depan, dan jaring listrik berwarna perak menyebar ke arah air yang deras seperti makhluk hidup. Untaian jaring listrik melilitnya, dan air yang deras segera bergetar hebat.
Han Li buru-buru mengumpulkan kekuatan spiritual abadi dan menuangkannya ke dalam kristal. Dengan masuknya kekuatan spiritual surgawi dalam jumlah besar, air yang deras berangsur-angsur menjadi stabil, tetapi gempa susulan di atasnya tidak pernah berhenti. Melihat ini, Han Li terus menekan dengan tangannya yang lain dan mulai menuangkan sedikit kekuatan petir ke dalam air yang deras. Busur listrik seperti pisau tajam yang tak tertandingi, memotong retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya di permukaan bola air berat, dan merembes ke bagian dalamnya. Dengan masuknya petir dalam jumlah besar, air yang deras mulai menyusut perlahan, dan ukurannya berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Melihat adegan ini, Han Li tidak bisa menahan bahagia. Namun, saat dia teralihkan, dia mendengar suara ledakan. Air deras dan kilat meledak pada saat bersamaan. Tiba-tiba, aliran udara yang kuat menghantam wajahnya, membuatnya pingsan, dan dia jatuh ke laut. Ketika dia naik kembali ke Pulau Karang, dia melihat bahwa hampir setengah dari pulau itu telah terlempar ke tanah dan terendam di laut, dan menahan senyum pahit. Setelah sedikit merapikan pakaiannya, Han Li mengeluarkan kantong air sejati lagi dan mengeluarkan banyak air berat darinya. Tidak lama kemudian, terdengar boom yang keras, dan kilat menyambar di mana-mana di pulau itu. Kali ini, Han Li sudah siap. Meskipun dia tidak meledak lagi, dia tetap cemberut. Dia meraih udara dengan telapak tangannya, dan untaian kekuatan spiritual surgawi menggeliat seperti debu yang melayang, mengumpulkan partikel air berat yang tersebar di udara. Dia tidak ingin menyia-nyiakan air berat yang diperoleh dengan susah payah ini. Tanpa disadari, 3 hari 3 malam telah berlalu. Di pagi hari ini, Han Li tiba-tiba terbang dari pulau dan berdiri di udara. Pakaiannya berkibar di tiup angin pagi. Wajahnya sedikit lelah, tetapi matanya memantulkan sinar matahari pagi, bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Di telapak tangannya, dia memegang bola hitam seukuran kepalan tangan. Permukaannya ditutupi dengan garis-garis gelap putih keperakan, dan bentuknya terlihat sangat mirip dengan garis kilat. Ini adalah bola guntur air berat yang telah ditiru oleh Han Li sebagai bola guntur air berat selama beberapa hari terakhir. Dia tidak tahu berapa kali dia gagal memperbaikinya. Dari luar, ada perbedaan yang jelas antara Thunderbolt ini dan Heavy Water Thunderbat. Ukurannya jelas lebih besar dari Thunderbat, dan tidak ada kabut hitam yang mengelilinginya. Sebaliknya, ada pola petir perak yang lebih mencolok, itulah sebabnya dia menamakannya guntur air berat. Dia tahu karena tidak ada kekuatan hukum yang terlibat dalam kondensasi air berat tidak cukup murni. Oleh karena itu, Thunderbolt lebih besar, dan petir tidak tersegel dengan cukup rapat. Namun, saat ini, dia hanya bisa melakukan sebanyak ini. Sebelumnya, hanya mencampurkan rasio air deras dan guntur dan kilat sudah membuatnya sangat menderita. Karena air yang deras sangat sulit dikendalikan, jika terlalu sedikit guntur dan energi petir yang disegel, itu akan menyebabkan daya yang tidak mencukupi. Tetapi jika terlalu banyak guntur dan energi petir disegel, itu akan menjadi tidak stabil dan dapat meledak kapan saja. Hari ini, tidak mudah untuk menyempurnakan yang memuaskan. Secara alami, dia ingin menguji kekuatannya terlebih dahulu. Han Li mendorong seutas kekuatan spiritual surgawi ke dalam bola, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, dia membuangnya. Heavy Water Thunderbolt membentuk busur di udara, dan jatuh ke arah laut di depannya. Setelah terbang sejauh hingga 500 kaki, garis-garis perak di permukaannya tiba-tiba menyala, mengeluarkan suara boom. Setelah itu, lingkaran busur listrik perak yang tak tertandingi segera menyebar ke segala arah, menyelimuti area dalam radius lebih dari 100 kaki. Sosok Han Li telah menyapu sejauh 1000 kaki, tapi matanya tidak pernah lepas dari tempat ini. Itu sangat mirip dengan situasi ketika Heavy Water Thunderbat meledak. Di atas laut,
ada juga sekelompok matahari hitam terik setinggi hampir 100 kaki. Di dalamnya, cahaya perak menyala, dan guntur meraung. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Di bawah terik matahari yang muncul kali ini, tidak ada fluktuasi kekuatan hukum yang menakutkan yang membuat jantungnya berdebar kencang. Di bawah ledakan terik matahari, gelombang di bawah runtuh, dan air laut menguap. Demikian pula, sebuah lubang besar terbentuk di bawah tekanan. Air laut di sekitarnya menggulung menjadi gelombang dahsyat yang tingginya puluhan kaki, melonjak ke segala arah. Setelah beberapa saat, meski laut masih mengamuk, tidak lagi ganas dan menakutkan seperti sebelumnya. Han Li terbang kembali ke tempat Thunderbolt meledak, dan merasakan perubahan di udara sekitarnya. Dia merentangkan tangannya, dan seutas kekuatan spiritual surgawi mengalir keluar dari jari-jarinya. Udara di udara bergetar sedikit, dan sedikit debu hitam mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah bimbingan kekuatan spiritual surgawi. Setelah beberapa saat, itu mengembun menjadi dua cairan hitam seukuran kepalan tangan, yang merupakan heavy water yang terkandung dalam Thunderbolt sebelumnya. Tanpa partisipasi kekuatan hukum, itu benar-benar tidak berhasil. Kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh dari heavy water Thunderbat. Han Li menghela nafas. Meski begitu, dia masih cukup puas dengan efek heavy water Thunderbat. Lagi pula, guntur ini mempertahankan efek tersembunyi dan mengejutkan dari heavy water Thunderbat. Sebelum dirilis, itu tampak tidak mencolok, dan hanya pada saat ledakan itu akan mengungkapkan kekuatan penghancurnya yang luar biasa. Selain itu, manik guntur air berat yang terbentuk setelah ledakan dapat dipandu dan didaur ulang olehnya, sehingga kerugiannya tidak terlalu besar. Yang paling penting adalah itu berbeda dari heavy water Thunderbat yang tidak bisa diperoleh setelah habis. Selama dia punya cukup waktu, dia bisa terus menyempurnakannya. Jika dia mengeluarkan lusinan atau bahkan ratusan guntur ini sekaligus, kekuatannya akan sangat menakutkan. Pada saat ini, dia tiba-tiba sedikit mengernyit. Dia membalik telapak tangannya, dan topeng hijau muncul di telapak tangannya. Dia meletakkannya di wajahnya. Saat berikutnya, cahaya hijau menyembur di depannya, dan piringan besar lampu hijau muncul di kehampaan di depannya. Ditemani oleh gelombang cahaya hijau yang keluar dari lampu hijau, sesosok manusia yang mengenakan topeng burung nasar hijau dan jubah longgar muncul darinya, dan berdiri di depan Han Li. "Rekan Taois, apakah Anda mengirimi saya pesan tentang misi saya?" Han Li bertanya. "Itu benar, aku punya berita tentang ini," kata sosok itu. Suaranya agak tajam, dan sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. "Hanya berita." Han Li mengerutkan kening. "Rekan Taois, kamu pasti bercanda. Apa yang Anda cari? Apakah itu resep pil Dao atau metode kultivasi yang berhubungan dengan hukum waktu, di mana Anda bisa menemukannya?" Ada begitu banyak orang di aliansi yang menanyakan tentang dua hal ini setiap hari, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat memintanya? Sosok itu terkekeh. "Hadiah yang saya nyatakan dalam misi adalah informasi yang jelas. Jika itu hanya informasi yang tidak relevan, lupakan saja." Han Li berkata. "Rekan Taois, mengapa kamu tidak mendengarkannya terlebih dahulu, dan kemudian memutuskan apakah informasi ini sepadan dengan hadiahnya?" Sosok itu tertawa dan berkata perlahan. Han Li tidak berbicara dan hanya mengangguk dalam diam. "Aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengar tentang Istana Changliu, Jalan Naga Lilin, dan Sekte Fuling?" Sosok itu bertanya. Istana Changliu adalah sekte kultivasi yang terkenal di alam surgawi Beku Utara. Saya telah mendengar sedikit tentangnya, tetapi saya tidak terlalu yakin tentang dua sekte lainnya. Han Li berkata perlahan. Ketiga kekuatan ini semuanya ada di alam surgawi Beku Utara. Alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena metode kultivasi hukum waktu yang Anda minati diturunkan di ketiga sekte ini. Sosok itu berkata,
Aku ingin mendengar detailnya. Hati Han Li bergerak sedikit, tapi ekspresinya tidak berubah sama sekali. Di antara ketiga sekte ini, Istana Changliu adalah yang paling kuat, Sekte Fuling adalah yang paling rahasia, dan Jalan Naga Lilin memiliki warisan terpanjang. Namun, mereka telah mempelajari hukum waktu, salah satu dari 3 hukum tertinggi, selama jutaan tahun. Sejauh yang saya tahu, kitab rahasia Sekte Fuling, buku harta karun bintang ilusi, dapat dikembangkan ke tingkat tinggi, dan ada metode kultivasi di Istana Changliu yang disebut teknik ramalan air 4 musim, yang juga terkait hukum waktu. Adapun jalur naga lilin, secara alami juga memiliki metode kultivasi yang serupa, tetapi saya tidak terlalu yakin dengan nama metode kultivasinya. Sosok itu tersenyum. Apakah kamu tahu apakah metode kultivasi ini baik atau buruk? Han Li bertanya lagi. Ini juga rahasia masing-masing sekte, jadi aku tidak tahu, jawab sosok virtual itu. Lalu di mana 3 sekte besar itu berada? Kamu seharusnya tahu ini, kan? Han Li bertanya. Tentu saja, Istana Changliu terletak di pegunungan Diancang di benua Sang'ah di selatan domain abadi. Sekte Fuling terletak di wilayah Neter Surgawi kecil di utara domain abadi. Adapun Jalan Naga Obor, terletak di pegunungan Zhongming di benua awan kuno di sebelah timur domain abadi. Bolehkah saya bertanya bagaimana saya bisa bergabung dengan Sekte Naga Api? Han Li bertanya. Menurut pemahamannya tentang situasi di Pulau Angin Hitam selama bertahun-tahun, Laut Angin Hitam berada di sudut barat daya seluruh alam surgawi Beku Utara. Tampaknya itu harus relatif dekat dengan Jalan Naga Obor dan Istana Changliu. Tujuan utamanya untuk perjalanan ini adalah menemukan pedang Azure Awan Bambu, dan Taoist Xie. Menurut Eight Spirit Jar, mereka kebetulan berada di timur, jadi jalur naga api adalah rute yang paling nyaman baginya. Mendengar hal tersebut, hantu tersebut tidak langsung menjawab. Sebaliknya, itu bertanya perlahan. Bagaimana menurutmu sekarang, rekan Taoist? Apakah informasi yang saya berikan sepadan dengan hadiahnya? Jika hanya itu, aku akan dapat menemukan lebih banyak informasi di tempat lain. Jika Anda tidak memiliki informasi yang lebih berguna, mari kita berhenti membuang waktu satu sama lain, kata Han Li dengan suara dingin.